Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat santuy dimanapun berada, baik di rumah maupun aktivitas-aktivitas yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahannya, Allah berikan kelancarannya dalam aktivitas bekerja maupun berusaha, dan juga bagi teman-teman yang mengalami kesulitan, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya, amin. Pada hari ini, di hari Rabu pagi ya teman-teman, kali ini ada sedikit update mengenai PSDK dari Pi Network. Nah, kali ini pagi ini kita akan mendapatkan informasi dari PSDK. Apa sih itu PSDK? Nah, teman-teman jangan lupa download Santuy Mobile untuk informasi lebih lengkapnya. Sebelum itu kita siapkan dulu secangkir kopi biar semakin fokus dan rileks. Oke, kita lanjut ke santuy. Koin Pi masuk wallet, senyum pun mereka. Dulu cuma klik-klik, sekarang bisa belanja barang nyata. Dulu terkunci, sekarang terbuka. Masa depan di depan mata, kita semua percaya. Kita ini sang pioner sejati, dari nol sampai jadi. Tetap satu hati, Pi bukan cuma mimpi, ini realita. Kisah kita terus abadi selamanya. Kali ini teman-teman, sebelum kita buka aplikasi dari Santuy Mobile, kita lihat bagaimana pergerakan daripada Pi saat ini ya. Untuk di harga pagi ini untuk Pi Network itu sudah menyentuh di 0,2106, yang dari sebelumnya di resist pada spot di 0,2 ya, terus naik lagi ke atas. Jadi ada sedikit perkembangan dari momentum perubahan update atau dari pergerakan yang ada di Pi Network. Dan saat ini harga Pi Network itu secara rupiah itu masih di 3.500 sekian rupiah. Nah, ini teman-teman bisa lihat di grafiknya pada hari tadi ya, pagi ini ya, itu di tanggal 13 bulan 1 jam 1.45 dini itu harga Bitcoin itu di bawah di 0,2055. Nah, saat ini harga sudah mulai naik ke atas merangkak dengan resistensi di 0,2105. Nah, ini ada pertimbangan ya, ada feed yang masuk atau informasi tentang update daripada aplikasi Pi Network. Nah, posisi popularitas daripada Pi Network saat ini di urutan nomor 12 ya. Sebelumnya sempat di urutan 10 namun sedikit turun karena mungkin jumlah pasokan yang beredar itu bertambah. Dan ditambah peringkat kapitalisasi pasar itu di nomor 41. Adapun datanya ya, data dari rincian aliran uang yang masuk dan keluar itu memang lebih banyak yang keluar ya. Jadi di angka 4 juta ya, 780.000 Pi ya. Dan aliran modal masuk itu di 1,42K ya, 1,42 ribu koin Pi ya. Dan informasi yang ada ya, feed pada yang masuk ya, berita ya, pengumuman khusus untuk semua perintis 32.000 dApps di testnet hanya yang terkuat dan akan mencapai mainnet. Nah, di sini terpilih bukan tugas yang mudah ya, dengan begitu banyak aplikasi Pi Core Team menghadapi tantangan kurasi besar-besaran. Dan dari sini, dari aplikasi Pi yang digerakkan oleh utilitas ya adalah masa depan. Dari pembayaran hingga marketplace, aplikasi seluler baik di Pi Wallet dan ekosistem yang berkembang. Dan kali ini pengumuman yang teman-teman sahabat santuy ya, mungkin kita akan membahas bagaimana PSDK ya. Pengumuman khusus untuk semua pionir hitungan mundur ke jaringan open source ya pada tahun 2026 ini secara resmi dimulai. Ya, dengan adanya PSDK itu ya, semua aplikasi yang sudah dibuat oleh para pengembang developer yang sudah masuk dalam kategori
aplikasi testnet. Nah itu kini sudah mulai bisa diintegrasikan ke dalam P-Wallet, dan artinya akan banyak aplikasi-aplikasi yang masuk dalam lingkaran mainnet. Jadi open mainnet akan cepat dibuka di tahun 2026 ini. Jadi kita tunggu saja, mudah-mudahan ini kabar yang baik dan ini menjadi titik awal untuk kenaikan CoinPay kembali menuju $3, dan mudah-mudahan naik hingga di $100 ya. Nah ini grafiknya ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman, kita ke Santuy Mobile. Nah kali ini informasi dari PSDK ya. Teman-teman juga bisa melihat apa aja yang ada di perubahan-perubahan yang sudah banyak ya yang kita buka dari aplikasi-aplikasi sebelumnya. Nah teman-teman ya, kita juga bisa melihat ya pada Santuy Mobile ya, bagaimana web ya yang ada diinformasi oleh Vkortem di websitenya ya. Dan pagi ini ya tentang kita cari di sini bagaimana konsep PSDK. Kita ketik aja SDK. Nah di sini ada informasi-informasi yang diberikan oleh Kortem mengenai SDK, dan ini integrate payment in apps under 10 menit with Neo V Library. Jadi di sini memang udah sesuai ya dengan beritanya yang ada di beranda dan juga di websitenya. Jadi memang inilah bagaimana cara kita menyikapi kebenaran ya yang ada di OKX secara exchange, juga yang ada di websitenya dan juga yang ada di aplikasinya. Jadi semuanya harus terkonektivitas dengan sama dan tersinkronisasi dengan baik. Nah teman-teman ya, di sini kita buka aja aplikasi yang sudah kita bangun ya di dalam Santuy Apps. Nah teman-teman yang sudah mendownload Santuy Mobile silakan buka ya di Santuy aplikasi, dan bagi yang belum mendownload teman-teman bisa tonton di video sebelumnya. Nah teman-teman ya, di Santuy Chatbot kita bisa klik ya, dan dia langsung otomatis terintegrasi masuk ke browser ya, dengan langsung masuk kepada aplikasi Santuy Chatbot. Jadi nanti teman-teman bisa berinteraksi dengan Santuy Chatbot untuk melakukan pertanyaan baik pencarian data atau hal-hal yang kita perlukan. Jadi teman-teman bisa bertanya langsung dengan chatbotnya bagaimana kondisi pergerakan P-Network saat ini. Nah kita tanyakan dulu kepada chatbotnya ya, kita bilang halo pagi ini, dia akan menjawab ya, respon sapaan kita pada aplikasi di Santuy Official. Nah di sini halo, selamat datang kembali di Santuy Official ya, kita tanya informasi. Ya sahabat Santuy, bagaimana kita bertanya kepada Santuy Bot ya, Santuy Official ini bagaimana tentang P-Network Update SDK. Nah di sini AI sudah memberikan penjelasan ya secara ringkas saja ya, namun memang kadang-kadang yang namanya AI masih ada salahnya, tapi memang perlu kita sinkronisasi lagi dengan website ya. Nah di sini update SDK dari P-Network terbaru ya, status SDK P-Network. P-SDK adalah alat pengembangan untuk membangun aplikasi P-Apps di ekosistem P-Network. Nah
SDK ini memungkinkan developer ya mengintegrasikan fitur seperti login dengan fee, pembayaran dengan fee, dan interaksi wallet dalam aplikasi mereka. Jadi intinya adalah yang sebelumnya para developer yang membuat aplikasi pada testnet ya di aplikasi Studio memang belum terintegrasikan, namun saat ini sudah dapat diintegrasikan melalui PSDK yang sudah dijelaskan ya bahwa PSDK adalah alat pengembangan untuk membangun aplikasi P-apps dan di ekosistem P-wallet ya atau di P-network. Dan tujuan dari PSDK ini adalah mengintegrasikan dari aplikasi yang sudah dibuat, diintegrasikan seperti login dengan P akun kita ya, lalu metode pembayaran menggunakan Pi dari interaksi wallet. Nah, di sini perkembangan terkininya ya, peningkatan dokumentasi, tim P terus memperbarui panduan pengembangan di P Developer Portal. Yang kedua adalah fitur baru ya, penambahan AV ya untuk transaksi ya, penambahan AV untuk transaksi yang lebih aman dan scalable ya. Lalu ada dukungan tools ya, SDK kompatibel dengan lingkungan pengembangan populer seperti JavaScript, Rich, Native, dan lain-lain. Nah, ini lebih kepada dikhususkan mungkin mereka-mereka yang mempunyai informasi ya, yang memiliki kepemahaman tentang program-program ya yang ada di komputer ya, baik pembuatan program ya, baik dari JavaScript dan yang lain-lainnya. Nah, manfaat untuk developer pionir ya, developer bisa buat aplikasi utilitas game, marketplace, layanan yang terhubung dengan jaringan Pi. Dan kita sebagai pionir memiliki akses yang lebih banyak ya untuk melakukan, untuk merasakan bagaimana P-apps untuk dijalankan baik dalam berbelanja, hiburan, atau yang lain-lainnya sebatas dan sebanyak apa yang kita inginkan. Jadi intinya adalah kita sebagai pionir ya memiliki akses lebih banyak dari P-apps untuk berbelanja ya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, catatan penting ya, SDK hanya untuk pengembang ya, di enclosed mainnet ya. Jadi belum terbuka untuk publish luas ya. Terus semua transaksi di P-apps menggunakan P-coin testnet, bukan nilai pasar nyata. Memang masih ada beberapa karena konsep aplikasinya yang dikembangkan adalah masih bentuk testnet. Nah, di sini sumber resminya yaitu adalah dari P Developer Portal ya, portalnya ya, nanti kita bisa cek ya. Terus ada GitHub repository ya untuk kode contoh ya, kolaborasi santuy ya, bagaimana kita sebagai komunitas santuy mendorong developer lokal untuk explore SDK dan buat proyek inovatif ya. Lalu kita ikuti juga workshop pengembangan P-apps juga via santuy mobile ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman ya yang memiliki pertanyaan tentang apa itu PSDK, jadi PSDK kembali lagi ya, PSDK adalah alat pengembangan untuk membangun aplikasi yang sudah dibangun agar lebih terintegrasi ke dalam sistem pembayaran ya, dan juga login daripada pengguna. Jadi teman-teman bisa mengetahui informasi ini itu dengan jelas ya. Nah, jadi teman-teman bagi yang ingin stake ya di program Santuy Official, teman-teman juga bisa melakukan stake ya dengan cara memiliki koin yang available di P-network ya, lalu melakukan P-apps ini ya, membuka aplikasi itu lalu ada stake ya. Teman-teman bisa melakukan stake pada menu testnet ya, tinggal ketik aja di sini santuy ya, maka akan keluar. Nah, di sini ada santuy cafe, santuy official, santuy nobar, dan santuy like shopping. Jadi di sini banyak sekali ya, teman-teman bisa lakukan stake ya pada menu ini ya. Bagi yang ingin melakukan stake silakan bisa di
sini. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan stake baik dari berapa banyaknya koin dan juga berapa lamanya. Nah, ini adalah contoh, misalnya kita punya 100 koin untuk 100 hari ya, maka di sini akan ada durasi booster ya, total spin dan efektif stake fee. Jadi dari informasi yang sudah diberikan di sini itu ada dari total 100 pay ini durasi boosternya, jadi bukan koin kita bertambah ya, tapi durasi boosternya ya, kecepatannya itu dalam menambang kita akan bertambah, dan efektifnya seperti di koin yang bertambah itu 109,588. Jadi naruh 100 itu selama 100 hari itu kita akan dapat 9,585 secara penambangan ya, bukan langsung pure di posisi kita selesaikan di 3 bulan itu, maka kita dapatnya adalah 9 koin itu dengan bentuk kecepatan durasi booster daripada kita menambang. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya lagi nanti ya teman-teman kita bisa lihat juga yang ada di Santuy Mobile. Teman-teman bisa ke aplikasi untuk melihat bagaimana channel yang ada di Santuy Mobile ini. Nah, di channel Santuy Mobile juga memberikan informasi ya tentang apa aja perkembangan daripada Pi Network ya. Oke, kita buka ya channel Santuy Official. Nah, di sini teman-teman akan terhubung langsung kepada channel ya, yang berikan channel di Santuy Official ini yang nanti akan terhubung secara WhatsApp ya. Nah, di sini sama aja ya dengan apa yang sudah diinformasikan di OKX, Minepi dan juga webnya, bahwa Open Network 2026 ini sudah memberikan titik terang ya untuk menyatakan bahwa hitungan mundur menuju jaringan sumber terbuka pada tahun 2006 secara resmi telah dimulai. Artinya apa? Dengan SDK baru kami ya, pengembang dapat membangun aplikasi berbasis Pi dalam waktu kurang dari 10 menit. Kami tidak hanya menunggu masa depan, kami sedang membangunnya. Nah, itu informasi dari sebelumnya. Dan di sini kita juga lihat ya, ada pergerakan dari Pi SDK seperti ini contohnya. Jadi akan ada peningkatan daripada Pi SDK itu yang memberikan keamanannya ya, kecepatannya ya, juga nanti akan terhubung dengan secara langsung oleh bentuk wallet yang ada di Pi Wallet itu ya, nanti akan terhubung dengan utilitas token-tokennya. Nah, jadi di sini teman-teman ya bisa melihat, dan jangan lupa untuk ikuti channelnya ya, nanti teman-teman bisa klik mengikuti aja ya. Jadi di situ informasi Pi SDK yang mungkin sedikit yang saya berikan, mungkin nanti lebih detailnya kita bisa melihat bagaimana perkembangan daripada aplikasi-aplikasi yang sudah terintegrasi, yang awalnya dari testnet ribuan banyak aplikasi di testnet, maka nanti otomatis akan naik menjadi mainnet. Namun tetap kita juga harus bisa memilah ya, dan memilih aplikasi apa yang memang dibutuhkan oleh kebutuhan sehari-hari kita. Jadi mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat dan jangan lupa klik petirnya untuk menambah poin-poin koin pay-nya, dan tetap semangat serta jangan lupa ikhtiar dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kedepannya menjadi harapan dan cita-cita di kemudian hari. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.